无需生或兽魂一脉弟子。蒙毅，福圣宗居然只有这么几人。好儿子，告诉谭太宗，陈儿回来了。被谭云率领皇府圣宗弟子所杀。你说什么？师父，对不起，师父。Halo guys, welcome back to Kobi Movie. Kita semua di hari Senin cukup berbahagia karena bakal bertemu dengan si Dewa Pakboy lagi. Mantap. Tapi di par hari ini, kita semua bakal melihat para ketua sekte yang tidak sabar akan kepulangan murid-murid mereka. Tetapi reaksi-reaksinya itu bakal cukup seru untuk kita saksikan. Lantas gimanakah reaksi mereka setelah mengetahui Tan Yun yang tidak selamat? Nah lo, mantap kan? So maka dari itu, coba kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat semua teman-temannya Tan Yun itu panik karena sudah tidak ada waktu lagi bagi Tan Yun untuk kembali masuk ke portal teleportasi. Meng Yi beserta lainnya tidak ada pilihan selain meninggalkan Tan Yun. Walaupun di awal mereka tidak mau, tetapi sudah tidak ada pilihan guys. Daripada tetap tinggal di sini, lalu diincar oleh para monster ya kan? Jadi mending kabur saja. Tan Yun juga pasti kembali karena dia itu orang yang tidak pernah mengingkari janji. Setelah sampai di depan portal, Ruyan Chen senang bukan main mengira kalau Tan Yun benar-benar sudah tiada. Tetapi Yu Qin, dia tidak terima guys. Mimin tidak menyangka reaksinya bakal seperti itu. Di mana dia sangat tidak terima kalau si Tan Yun itu benar-benar meninggoy, malah mengira semua perkataannya Meng Yi itu cumalah kebohongan. Sampai-sampai di akhir, dialah seorang diri yang berdoa agar Tan Yun segera kembali sampai dirinya merasakan sakit hati guys. Kasihan sekali. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Setelah semua murid sudah memasuki portal teleportasi, portalnya pun tertutup. Di sisi lain, tepatnya di sekte peri abadi, semua ketua sekte dan ketua divisi itu sudah tidak sabar melihat murid-murid mereka kembali. Penasaran karena ingin melihat seberapa banyak muridkah yang selamat guys, dan berapa banyak yang mendapatkan peluang bagus dari Shan Suping, ketua Tantai, si Ruyan Wuci, bahkan ketua Cukei sekalipun. Mereka semua menatap tajam ke arah portal, karena portalnya itu sudah mau tertutup. Ruyan Wuci sebagai ketua sekte pemilik tanah abadi tentu penasaran. Kenapa murid-muridnya belum pada keluar ya? Padahal portalnya sudah mau tertutup. Semua orang mulai panik, takut ketinggalan. Tetapi portal itu tiba-tiba bereaksi, sehingga akhirnya para murid dari divisi pil duluanlah yang muncul guys. Mereka selamat. Membuat semua ketua divisi itu langsung melotot melihatnya. Apalagi Shen Suping. Dia senang bukan main karena banyak sekali dari muridnya yang sudah selamat. Shen Suping langsung menghampiri mereka dengan raut wajah yang begitu senang. Sudah kembali juga merupakan berita yang sangat bagus. Tetapi nampaknya para murid langsung murung mukanya guys. Tentu Suping jadi penasaran. Di manakah Tan Yun dan Meng Yi, murid kebanggaannya? Para murid hanya menjawab kalau Meng Yi sudah ada di belakang. Dan tidak lama dari itu, muncullah Meng Yi beserta murid divisi lain. Banyak sekali. Tentu para ketua divisi itu langsung turun untuk melihat muridnya masing-masing. Langsung mereka cek satu persatu guys. Ketua Tantai juga menghela nafas. Setidaknya banyak dari murid mereka yang selamat. Sementara ketua divisi binatang jiwa itu sedih bukan main. Karena tidak ada satupun murid dari divisinya yang selamat.
一神护兽魂一脉弟子。Wu Qingquan melihat satu-satunya murid dari divisinya itu cuma ada Cian seorang. Tentu dia penasaran dong kemanakah yang lainnya. Pada akhirnya Cian menjawab jujur kalau semua murid divisi mereka itu sudah tiada. Membuat Wu Qingquan menangis. Ini benar-benar berita penuh duka guys. Karena dari setiap divisi yang selamat, itu rata-rata cuma 1 atau 2 orang. Hanya divisi Pil sajalah yang muridnya paling banyak selamat. Ini benar-benar hari penuh duka ya guys. Ketua Tantai yang awalnya dia diam dan tenang, tapi setelah ditunggu begitu lama, Tan Yun tidak kunjung turun. Sehingga membuat dirinya berteriak, "Di manakah Tan Yun? Murid kesayangannya kok tidak kunjung muncul?" Pada akhirnya Meng Yi menjawab secara perlahan guys, kalau Tan Yun suaminya itu sudah tiada. Apa? Ketua Tantai tidak percaya, bertanya dong, gimana cara dia bisa meningsoi? Seng Suping pun terdiam seribu kata guys. Meng Yi, 他怎么死的？ Meng Yi pun maju secara perlahan, dia menjelaskan. Saat berada di dalam jurang pemakaman para dewa, mereka bertemu dengan binatang tingkat 4 yang super kuat. Berada di kekuatan puncak, nasib kurang beruntung membuat Tan Yun jadi meninggoy. Hah? Tidak mungkin. Shan Suping pun auto menangis. Dia jadi teringat akan masa lalu, di mana saat itu Tan Yun menunjukkan bakat luar biasanya, melebihi para jenius lainnya. Bakatnya itu sangat tidak terlupakan. Bahkan Ketua Tantai menolak percaya akan berita buruk ini. Padahal kekuatannya Tan Yun melampaui semua musuh di ranah yang sama guys. Meninggoy seperti ini tentu sangat tidak bisa dimasuk akal. Semua ketua divisi merasakan sedih, kecuali 2 orang guys, yaitu Wu Qingquan serta Ling Hu Changhe. Mereka senang mendengar berita itu. Waduh, parah juga ini berdua ya. Yang lain lagi sedih, sementara mereka berdua malah senang guys. Dan seperti yang kalian perkirakan, si Ruyen Wuji itu senang bukan main. Mereka terus mengatai ketua Tantai yang sungguh sangat disayangkan. Jenius seperti Tan Yun harus meningsoi. Selain itu, dia juga membahas banyak murid dari Sekte Huangfu yang tidak selamat dari ujian kali ini. Jadi, Ruyen Wuji senang bukan main. Tentu perkataannya membuat si Meng Yi beserta murid lain itu kesal. Apalagi ketua Tantai ya kan? Dikata-katain tepat di hadapannya pula. Tetapi tidak lama dari itu, akhirnya muncullah Ruyan Chen dari dalam portal. Si ayah Ruyen Wuji pun langsung senang. Dia berdiri sambil bertanya kepada sang anak, ada berapa banyakkah murid dari sekte peri abadinya yang selamat? Ruyen Wuji di sini ceritanya ingin menyombongkan kehebatan para murid dari sektenya guys di hadapan ketua Tantai. Jahaha. Dia belum tahu aja ya guys. Kalau sampai tahu faktanya seperti apa, pasti kaget tuh. Ruyan Chen awalnya ragu untuk menjawab karena dia takut sang ayah marah. Pada akhirnya dia pun menjawab guys, kalau murid yang selamat dari sekte peri abadi mereka itu cuma dia seorang. Waduh, Ruyen Wuji auto murka dong. Dari 2000 murid berbakat sekteku yang selamat itu cuma anakku? Barulah Ruyan Chen menjelaskan, hampir semua murid dari sekte mereka itu dihabisi oleh Tan Yun. 被谭云率领皇府圣宗弟子所杀。你说什么？ Hah? Kacau. Saking murkanya, dia pun sampai muntah-muntah guys. Penyakit tuanya itu kambuh. Hehehe. Tentu kejadian ini cukup mengejutkan semua sekte. Tan Yun ternyata sesakti itu ya. Tidak lama dari itu, muncullah Nan Kong Yuqin.
Ketua Cukui penasaran, gimana dengan para murid dari istana peri jiwa ilahinya. Namun ketika melihat Yuchin yang seakan-akan terluka melemah, Ketua Cukui pun langsung menghampirinya. Dia ingin tahu, kemanakah murid lainnya coba? Kenapa tidak kunjung keluar? Yuchin hanya menangis. Dia menjelaskan kalau hampir semua murid dari sekte mereka itu meninggoy, dan dia sebagai kapten sudah gagal melindungi mereka semua. Apa? Sangat tidak mungkin. Ke-3.000 murid istana yang memasuki ujian ini merupakan jenius terbaik dari sekte mereka. Apalagi murid istana peri kita merupakan murid-murid terkuat di antara ketiga sekte kuno lainnya. Ini sangat tidak mungkin, ya kan? Gimana caranya mereka semua bisa meninggoy pula? Tanya Cukui. Yuchin sebagai murid berbakti tentu tidak berani berbohong. Apalagi gurunya seorang penguasa dari sekte kuno, ya kan? Pada akhirnya Yuchin menjelaskan alasannya. Hayo, kalian tebak. Apa alasannya bakal dijelaskan coba? Yes, benar. Yuchin menjawab jujur kalau hampir semua murid divisi mereka itu dihabisi oleh Tan Yun. Sementara sisanya masih tidak diketahui penyebab kematiannya. Tentu Cukui langsung murka dong. Bagaimana tidak? Ruyang Wuci pun berteriak. Dia memastikan masalah hari ini bakal dia balas dengan menghancurkan sekte Huangfu. Ketua Cukui juga sama, guys. Dia memastikan masalah ini bakal dia limpahkan semuanya ke sekte Huangfu. Tidak masalah mau Tan Yun itu sudah meninggoy sekalipun, hampir semua murid dari sekte mereka itu sudah tiada. Sehingga masalah ini tetap berjalan dan sekte Huangfu bakal menerima ganjarannya. Waduh, jadi dua sekte kuno menyerang satu sekte nih, guys. Gimana ini? Perang para murid berubah menjadi perang para sekte kuno. Kacau. Tapi setelah ini bakal ada sedikit pertarungan antar ketua sekte. Hah? Kok bisa, Min? Penasaran kan? So, maka dari itu, kita masuk ke bagian preview buat episode selanjutnya di hari Jumat, yaitu di part 215 Nitian Cecun. Oke guys, di episode depan, kita semua bakal melihat Tian itu bakal mengatakan sebuah hal. Entah apa yang dia katakan, tapi itu berhasil membuat Ruyang Wuci alias ketua sekte peri abadi murka besar dan langsung menyerangnya, guys. Waduh, sekarang ketua sekte itu menyerang seorang murid. Tidak ada pilihan, ketua Tan Tai pun turun tangan dengan kecepatan tinggi untuk menahannya, sehingga tuar. Nasib untung masih selamat. Malam harinya mereka pun pergi dari sekte peri abadi. Tetapi ketua Tan Tai sempat bingung. Kenapa setelah Tan Yun meninggoy, lampu kehidupannya masih menyala ya? Selain itu, token identitasnya tidak hancur. Ini sungguh aneh. Nah lo, kenapa tuh guys? Kalau dulu, Tan Yun itu harusnya udah meninggoy, ya kan? Tetapi lampu kehidupannya kok menyala? Yes, karena saat dulu Tan Yun itu memanipulasi lampu kehidupannya, mematikan lampunya dan membuat semua orang mengira kalau dia sudah meninggoy. Kalau sekarang kan berbeda ya, dia itu masih hidup, jadi aman dong. So, kita tunggu lagi untuk part 215 NTZZ di Tian Cecun Against the Sky Supreme melawan langit yang tertinggi. Tapi satu hal yang pasti cuman di sini ya guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.